Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh tanah air Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan yang sangat mubarakah ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan awal Syawal 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi yang baru saja kita akhiri. Dalam penentuan awal bulan Qamariyah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk kehadiran ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi di dalam penentuan kapan mulai dan melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, pejabat eselon 1, tentunya kami didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariyah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait Hisab Ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan Qamariyah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya. Dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS. Saya jelaskan, MABIMS itu adalah
perkumpulan Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS, serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini kita berawal pada pada satu Ramadannya sama dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama.